Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Firly Pranata, SEMAK, selaku dosen pengampu dari mata kuliah perpajakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Sulfa Iradati dengan NPM 720213052. Nah, di sini saya akan sedikit meresum materi dari presentasi dari teman-teman, yaitu tentang pajak penghasilan pasal 21. Nah, pajak penghasilan pasal 21 ini dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, di mana ini adalah pajak atas penghasilan yang atas gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan ataupun jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri. Nah, untuk wajib pajak penghasilan pasal 21, di sini penerima penghasilan yang dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21 di sini ada 9. Yang pertama yaitu pejabat negara, yang kemudian ada PNS, pegawai tetap, ada pegawai dengan status WPLN. Kemudian yang keenam yaitu tenaga lepas. Yang ketujuh ada penerima pensiun, yang kedelapan ada penerima honorarium, dan yang terakhir yaitu penerima upah. Nah, untuk bukan wajib pajak penghasilan pasal 21 di sini ada dua. Yang pertama yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat. Kemudian yang kedua yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional. Untuk subjek pajak, bagi pajak penghasilan pasal 21 di sini ada 5. Yang pertama pegawai. Nah, pegawai di sini tuh seperti PNS, pegawai tetap, pegawai lepas yang memperoleh penghasilannya dari pemberi kerja secara berkala. Kemudian yang kedua ada penerima pensiun, ada penerima honorarium, ada penerima upah, dan yang terakhir adalah orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pengecualian subjek pajak. Untuk pengecualian subjek pajak di sini ada dua. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbandingkan kepada mereka dan bertempat tinggal sama dengan mereka. Nah, dengan syarat itu bukan WNI serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya. Dan yang kedua yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang hak dan kewajiban bagi subjek pajak. Nah, untuk hak dan kewajiban bagi subjek pajak di sini yang pertama ada pada saat kita mulai bekerja atau mulai pensiun untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak ADN. Kemudian hak dan kewajiban subjek pajak selanjutnya yaitu jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali pajak penghasilan yang bersifat final. Dan yang terakhir yaitu apabila wajib pajak menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotong pajak, maka wajib pajak tersebut harus menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri dalam SPT atas penghasilan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang objek pajak bagi pajak penghasilan pasal 21. Nah, untuk objek pajaknya sendiri di sini yang pertama ada penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur. Dan yang kedua ada penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai atau penerima pensiun secara tidak teratur. Kemudian yang ketiga ada upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas. Kemudian yang keempat yaitu ada uang tembusan pensiun, uang THT, uang pesangon sehubungan dengan PHK. Kemudian yang kelima ada gaji. Nah, di sini seperti gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji atau honorarium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS. Kemudian yang keenam yaitu penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak. Dan yang terakhir yaitu honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan
Terus ada komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan ataupun jasa. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan pengecualian bagi objek pajak bagi pajak penghasilan pasal 21. Nah, untuk pengecualian di sini yang pertama ada pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi, itu baik asuransi kesehatan, asuransi jiwa maupun asuransi dwiguna. Kemudian yang kedua ada penerima dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penghasilan yang dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21. Kemudian yang ketiga iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Dan yang keempat, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh pemerintah. Dan yang kelima, kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemerintah. Dan yang terakhir, bagi pengecualian objek pajak yaitu zakat yang diterima oleh OP atau objek pajak yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan pemotong pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama di sini pemberi kerja, bagi pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Kemudian yang kedua, bendaharawan, pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan juga kegiatan. Dan yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggaraan jam sostek dan badan lain yang membayar uang pensiun dan THT atau jaminan hari tua. Yang keempat, perusahaan badan BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dan kegiatan dan jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status WPDN yang melakukan pekerjaan bebas. Kemudian yang kelima, pres badan BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh objek pajak dengan status WPLN. Kemudian yang keenam, yayasan, lembaga kepanitiaan, asosiasi sebagai pembayar gaji, upah yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh objek pajak. Yang ketujuh, perusahaan badan BUT yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. Kemudian yang terakhir, penyelenggaraan kegiatan yang termasuk di dalamnya itu badan pemerintah organisasi, termasuk organisasi internal, perkumpulan OP, serta lembaga lainnya yang melakukan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada WPOPDN berkenaan dengan suatu kegiatan. Kemudian hak dan kewajiban pemotong pajak bagi pajak penghasilan pasal 21. Kewajibannya yaitu bagi pemotong pajak adalah mendaftarkan diri, menghitung, memotong dan menyetorkan pajak, kemudian menghitung kembali pajak penghasilan pasal 21 yang terutang, mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT. Dikecualikan sebagai pemotong pajak itu yaitu yang pertama kantor perwakilan negara asing, yang kedua organisasi internasional seperti IMF dan ILO. Dan untuk tarif pajak penghasilan pasal 21 di sini merupakan tarif pemotongan atas penghasilan yang terutang pajak penghasilan pasal 21 yaitu tarif pajak pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, untuk besarnya sendiri bagi tarif pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP itu menjadi lebih tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang mempunyai NPWP. Selanjutnya yaitu tentang biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto. Dan untuk biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto. Mungkin hanya itu saja sedikit resume dari saya terkait dengan materi pajak penghasilan pasal 21. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.